Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi hari Kamis 16 Juni 2022 bertepatan dengan 16 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Soal yang pertama. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Allah memudahkan urusan Ustaz dalam berdakwah sunnah. Maaf Ustaz, saya ada pertanyaan tentang jin. Apakah mereka juga dimasukkan surga dan neraka? Soal yang kedua. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Ada pertanyaan yang selalu mengganjal di hati Ustaz. Di masjid kami ba'da maghrib malam Jumat diadakan pembacaan sholawat nariyah, dan bahkan diberikan kepada kami stiker sholawat nariyah agar ditempel di kamar, di mobil, di kaca dan lain-lain. Apakah membaca sholawat ini ada sunnahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah jin mereka juga dimasukkan kepada surga dan kepada neraka? Jawabnya tentu. Seperti seluruh manusia, maka di antara mereka ada yang baik dan ada yang buruk, dan balasannya dimasukkan kepada surga dan dimasukkan kepada api neraka dari perbuatan kebaikan dan keburukan mereka. Seperti pendalilannya di dalam dalil-dalil yang bersifat umum dan bersifat khusus. Adapun dalil bersifat umum seperti Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa Ala, takut dari melaksanakan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan kepada Allah, maka dimasukkan kepada dua surga. Maka wajah pendalilan di sini khitabnya am untuk mukmin dari jin dan untuk mukmin dari ins. Karena lafaz man fi qoulihi waliman khafa, maka man adalah ismu syar' dan juga ismun yang mubham, yang artinya maka barang siapa yang dia itu takut kepada Allah Jalla wa Ala, tidak lancung kepadanya, maka dimasukkan kepada surga. Maka man di sini yufidul umum, seperti di ilmu usul dari mubhamat, seperti man ismun mausul atau man syartiyah yang artinya barang siapa. Maka di sini bersifat umum, barang siapa berbuat kebaikan, barang siapa yang takut kepada Allah, dimasukkan kepada surga, masuk kepadanya dari jin dan dari ins. Dan begitupun dari keumuman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka di dalam ayat ini pun, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka tempat tinggal mereka kelak adalah surga Firdaus. Di sini pun bersifat umum. Mana pendalilannya? Innal ladina, alladina adalah ismun mausul, dan ismun mausul barakallahu fikum fi ilmi al-usul yufidul umum. Maka alladina ismun mausul, sesungguhnya yang beriman dan beramal soleh, maka ismun mausul di sini
yufidul umum seperti di ilmu usul, maka masuk kepadanya alladzi minal mu'minin al-jin wa min mu'minin al-ins. Adapun di sana ada pendalilan yang lain yang lebih description, lebih jelas dan lebih mendetail. Seperti di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, fihinna qasiratu tarfi lam yatmishunna insun qablahum walajan. Maka Allah menyifatkan tentang surga bahwa fihinna, pada surga itu, qasiratu tarfi, bidadari lam yatmishunna insun qablahum walajan, yang mana tidak pernah bidadari ini diberikan kepada jin ataupun kepada jenis manusia. Maka syahidnya di sini bahwa kelompok jin dan kelompok manusia akan masuk surga dan mendapatkan para bidadari, yang mana bidadari-bidadari itu bagi para manusia belum dikawini, dinikahi, dilamar oleh jenis manusia sebelumnya, dan bagi para jin pun belum pernah dinikahi ataupun dinadhar ataupun dipinang oleh jin yang sebelumnya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa al-jin wal ins, mereka akan menikahi bidadari-bidadari di surga. Maka di sini bersifat jelas sekali pendalilannya bahwa mereka di surga jin dan ins. Dan bahkan telah ditafsirkan oleh as-salaf, seperti datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih dari Yunus akhbarana Abdullah ibn Wahab an ibni Zaid. Ucapan Allah, lam yatmithunna insun qablahum walajan, ay lam yamassahunna syai' insun wala ghairuhum. Maka tidak pernah dilihat, dipegang, dinikahi oleh jenis manusia dan jenis jin yang kelak keduanya akan mendapati bidadari-bidadari ini. Dan begitu pun pendalilan yang description juga jelas bahwa mereka pun sama diazab di api neraka jika mereka kufur dan melaksanakan kesyirikan kepada Allah, seperti keumuman ayat dan menjelaskan bahwa mereka juga di api neraka al-ins wal jin yang buruk. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka di sini pun pendalilannya lebih jelas. Maka ditafsirkan oleh Imam Qatadah ibnu Di'amah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan yang sering kita ulang, Bishr ibnu Mu'ad an Yazid wa huwa ibnu Zurei' an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Maka sanadnya sanad yang hasan karena Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi saduq hasanul hadis, seperti disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi. Maka berkata Qatadah, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Qatadah, law sya'allah la hadan nas jami'an, law sya'allah la anzala alaihim minas sama ayah fadallat a'naqahum laha khadi'in walakin haqqal qawlu minni haqqal qawlu alaihim la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka berkata Qatadah rahimahullah, jika seandainya Allah menginginkan semua manusia itu masuk kepada surga beserta jin, maka sangat mudah kami bisa menjadikannya. Maka Allah akan menurunkan ayat yang mewajibkan kepada seluruh manusia untuk diikuti
Dan Allah akan membukakan pintu-pintu hidayah bagi hati-hati seluruh manusia dan jin. Walakin akan tetapi Allah tidak menginginkan kemudahan ini. Harus ada perjuangan dalam kehidupan. Siapa yang melaksanakan kebaikan diberikan pahala surga. Siapa yang melaksanakan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, maka akan dimasukkan api neraka. Maka dikatakan oleh Allah, walakin haqqal qaulu minni, namun sudah menjadi ketetapanku bahwa surga itu tidak mudah untuk dimasuki, maka kami akan memenuhi api neraka itu oleh pengikut iblis dari jenis jin dan manusia. Maka di dalam ayat ini jelas, pengikut iblis dari jin di api neraka, pengikut iblis dari manusia di api neraka. Maka seperti itu pula pengikut dari Nabi Muhammad SAW dari jin dan manusia. Maka inilah mungkin jawaban dari soal yang pertama.